Pak Camat, ini Labuan Haji kan menjadi salah satu, mungkin kita bisa sambil jalan Pak Camat, Ya. menjadi salah satu ikon wisata ya di Lombok Timur. Ini tentunya ada pembenahan-pembenahan yang dilakukan begitu Pak Camat ya. Dari segi kebersihan mungkin ada Pak Camat? Ya, jadi kita dalam rangka mengkondisikan wilayah di Labuan Haji ini punya ikon yang kita namakan dari gelombang laut dermaga menuju kota biru. Bagus sekali Pak Camat, tapi kita sapa pemirsa dulu Pak Camat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, obrolan santai namun informatif, apalagi kalau bukan secangkir kopi, menjumpai Anda kembali pekan ini. Dan saya sudah bersama Pak Camat Labuan Haji di Pelabuhan Labuan Haji untuk membahas apa saja gebrakan Kecamatan Labuan Haji ini untuk menjadi lebih maju di masa depan ya Pak Camat. Tapi kita mungkin duduk santai dulu Pak Camat. Ya, angin agak kencang Pak Camat ya, karena kita berada di kawasan laut pantai ini. Iya, pemirsa secangkir kopi, saat ini kita berada di tepi pantai Labuan Haji yang menjadi salah satu ikon wisata juga Pak Camat ya. Tadi menarik di awal perbincangan kita ada program dari dermaga menuju kota biru. Ya, ini mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa. Jadi ini Pak Camat, sebuah gerakan yang kita buat dan sedang berproses sekarang di Labuan Haji ini untuk mewujudkan Labuan Haji ini menjadi kota yang biru, yaitu kota yang bersih, indah, rukun dan unggul. Gerakan ini kita mulai dari aparat. Jadi kita harapkan seluruh aparat yang ada di wilayah Kecamatan Labuan Haji ini mengawali gerakan ini dengan gelombang itu. Gelombang itu singkatan dari gerakan lompatan pembangunan. Jadi luar biasa Pak Camat, gerakan lompatan pembangunan. Baik. Jadi itu yang kita mau laksanakan di Labuan Haji ini. Jadi karena Labuan Haji adalah salah satu kecamatan yang dimekarkan dari kecamatan induknya itu Kota Selong, kita tentunya menginginkan, berharap itu bisa minimal mendekati kecamatan induknya, dan kita di sini punya keistimewaan yaitu dermaga. Nah, itulah tempat kita saat ini Pak Camat. Tempat kita saat ini, sehingga kita buat ikon itu gerakan lompatan pembangunan. Jadi kita ingin mempercepat pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Labuan Haji ini. Sedangkan laut dermaga itu adalah cermin atau sifat-sifat kepemimpinan. Ya, apa saja itu Pak Camat? L-nya itu leadership, A-nya amanah, U-nya ucapan sesuai dengan perbuatan, dan T-nya itu takwa, itu kepanjangan kata laut. Sedangkan untuk dermaga itu kepanjangannya, D-nya itu demokratis, E-nya itu edukatif, R-nya responsif, M-nya modern, A-nya adil, G-nya gairah, A terakhir itu adalah aktif. Jadi pemimpin yang mencerminkan atau yang memiliki sifat-sifat laut dermaga inilah yang kita harapkan mampu mewujudkan Labuan Haji menjadi kota yang bersih, yang indah, yang rukun dan unggul itu. Iya, pemirsa secangkir kopi, ternyata gelombang laut dermaga menuju kota biru tidak hanya sebuah kalimat yang menggambarkan bahwa Kecamatan Labuan Haji memiliki pelabuhan Labuan Haji, akan tetapi memiliki makna yang sudah dipaparkan oleh Pak Camat tadi. Nah, Pak Camat, yang menarik kemudian adalah di program gelombang laut dermaga menuju kota biru ini kita tidak hanya dari segi pembangunan, tetapi dari segi mental. Para pemimpin atau para birokrat juga dibenahi. Ini sebenarnya bagaimana Pak Camat ketika melahirkan program ini, melihat antara mental pemimpin dengan program ini? Jadi memang kondisi yang kita jumpai, SDM kita itu saya lihat masih perlu ditingkatkan lagi. Artinya SDM kita yang ada di birokrasi ini, khususnya di Kecamatan Labuan Haji ini, saya lihat masih perlu banyak
digembleng, dilatih, tidak hanya melalui diklat-diklat penjenjangan yang ada di birokrasi itu, tapi juga perlu dilatih untuk bagaimana di tengah-tengah masyarakat. Dan untuk mewujudkan itulah kami punya gerakan yang akan kami aplikasikan di masyarakat. Dengan istilah saya, gelombang pertama itu kita ingin kepada seluruh aparat yang ada di Kecamatan Labuan Haji ini mengoptimalkan gerakan disiplin nasional. Itu sebagai gerakan pertama kita. Yang saya sebutkan tadi, gelombang pertama. Gelombang pertama. Gelombang pertama disiplin itu, dalam apa disiplin saja? dalam bekerja, dalam beraktivitas. Jadi tidak hanya sekedar omongan saja, tidak hanya lip service kita inginkan menegakkan disiplin itu. Karena kita melihat memang kondisi pegawai negeri kita, khususnya di Kecamatan Labuan Haji ini, sudah tidak disiplin. Katakanlah misalnya dalam jam kerja saja, ya, jam kerja saja kita jam 7 mulai kerja sampai jam 15.00 itu, kenyataannya belum bisa, ya. Saya temukan belum bisa kita bisa tepat waktu. Ya, tidak disiplin datang tidak bekerja. Disiplin dalam bekerja. Kemudian ketika proses bekerja, ketika dalam bekerja juga banyak yang menganggur. Ya. Banyak yang manggung tidak mengambil inisiatif. Jadi kondisi pegawai kita yang ada itu menunggu perintah. Jadi tidak ada inisiatif daripada teman-teman kita yang di jajaran staf khususnya itu, termasuk juga yang sudah memegang jabatan ini. Jadi kreativitasnya itu juga tidak ada. Jadi inilah yang saya maksudkan dengan perlu memperbanyak lagi pelatihan-pelatihan, tidak hanya dalam diklat penjenjangan itu, tetapi juga bagaimana di tengah masyarakat kita. Dan kesan saya memang belum siap dengan SDM kita di Kecamatan Labuan Haji. Ya, begitu bagus Pak Camat program kita dari gelombang laut dermaga menuju Kota Biru ya, dengan segala pemaparan Pak Camat tadi, dan SDM dinyatakan kemudian belum siap. Dari Pak Camat sendiri untuk mendorong ini. Ya, kita karena memang masih budaya kita adalah paternalistik, ya. Jadi kami memulai di kantor kecamatan untuk melaksanakan disiplin kerja itu. Jadi tetap kita adakan apel kerja jam 7 itu. Kemudian pulang juga bekerja jam 15.00 itu. Karena dengan contoh-contoh inilah masyarakat, termasuk aparat kita yang ada di desa, di kelurahan, bisa melihat kita. Apakah sekedar omongan saja? Ya, makanya banyak sekali. Kan ini baru tadi gelombang pertama. Ada gelombang-gelombang berikutnya. Kita akan berbicara gelombang-gelombang berikutnya, Pak Camat. Tapi kita harus break sebentar. Dan pemirsa, kita masih akan membedah program dari gelombang laut dermaga menuju Kota Birunya Kecamatan Labuan Haji. Tetap di secangkir kopi, obrolan santai namun informatif. Pemirsa secangkir kopi, kita masih bersama dengan Camat Labuan Haji dari kawasan Pelabuhan Labuan Haji. Pak Camat, kita tadi sudah membahas gelombang pertama. Ya. Mungkin ada gelombang-gelombang berikutnya, Pak Camat, gelombang kedua. Jadi gerakan kita yang kedua, kita namakan Gerakan Jumat Bersih. Jadi memang kita sudah paham, maklum, sudah lama sekali pemerintah mencanangkan gerakan Jumat Bersih ini, tapi kita melihat itu masih setengah-setengah hati untuk dilaksanakan. Sempat 5 tahun lebih pemerintahan lama tidak memikirkan itu, sehingga kita mulai sekarang lagi untuk mengoptimalkan gerakan Jumat Bersih ini. Dan Jumat Bersih ini hanya bahasa sasaknya sesembik saja. Gitu. Jadi intinya kita berharap ke depan masyarakat kita ini menjadikan kebersihan ini menjadi budaya, menjadi kultur, karena memang tuntunan agama mengarahkan kita seperti itu. Apalagi banyak hadis-hadisnya yang mengarahkan kita untuk menjaga kebersihan itu. Ya, Pak Camat, di kawasan kita berdiri saat ini, kawasan Pantai Labuan Haji, kita lihat mungkin kita bisa lebih
dekat dengan laut, Ya. Pak Camat. Cukup banyak sampah ya. Ya. Cukup banyak sampah, kesadaran masyarakat kemudian Iya, dituding betul. menjadi penyebabnya. Ya. Bagaimana perhatian pemerintah Jadi kecamatan apa yang kemudian? kita lihat yang ada di pantai ini sebenarnya apa namanya sampah-sampah yang berasal dari barat ini ya. Sampah kiriman? Ini sampah kiriman ini kan, muaranya di laut kita ini. Iya. Jadi inilah satu gambaran bahwa budaya bersih ini belum menjadi tradisi masyarakat kita. Jadi bukan masyarakat yang datang membuang sampah di sini. Sekarang ini kita sudah memulai di kawasan pantai ini masyarakat yang bawa jajan, yang belanja di sini. Sudah kita siapkan dia tempat sampah itu. Tapi masih belum. Tapi Masih terus harus didorong. iya kesadaran harus didorong. masyarakat, Makanya ya. tetap kita ingatkan, saya setiap pagi sebelum apel kerja tetap mengontrol bagaimana kebersihan di pantai ini. Ke depan mungkin Pak Camat khusus untuk kawasan Pantai Labuan Haji ini karena ini ikon ya. Iya, betul. Ini ikon. Ada gerakan yang akan kita Iya. lakukan. Jadi memang ikon ini adalah sebuah gerakan. Jadi memang kita harus bergerak. Seluruh lapisan masyarakat ini harus bergerak, tidak hanya aparat pemerintah. Jadi kita mengoptimalkan kembali gotong royong masyarakat itu. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita merencanakan sebuah gerakan dengan memanfaatkan potensi generasi muda kita. Kita akan mengadakan perkemahan khususnya di kalangan pramuka nanti, dan itu yang akan kita gerakkan di samping generasi-generasi yang lain. Iya, untuk melakukan gerakan kebersihan ini. Ini gelombang pertama disiplin, gelombang kedua kebersihan, Ya. gelombang selanjutnya. Gelombang Pak Camat? selanjutnya kita namakan gerakan silaturahim warga. Gerakan 1000 bunga. 1000 bunga. Ya, itu gerakan yang ketiga. Ketiga ya. Gerakan 1000 bunga. Karena kita ingin mewujudkan Labuan Haji ini menjadi kota yang indah. Huruf I pada kata biru itu. Iya. Jika kita buat gerakan namanya gerakan 1000 bunga. Langkah-langkah yang akan dilakukan. Kita harapkan semua masyarakat ini, dan sekali lagi aparat pemerintah ini menjadi contoh. Kantor-kantor harus banyak bunga. Begitu pula di perkampungan penduduk, di pemukiman penduduk, di halaman rumah, halaman sekolah. Ini sudah dimulai Pak Camat? Sudah kita mulai. Sudah dimulai. Ada keharusan atau apa kemudian cara pemerintah kecamatan Ya, untuk kita mendorong? bersurat menghimbau di setiap pertemuan-pertemuan di masjid, di kantor lurah, di kantor desa, tetap kita ingatkan masyarakat. Dan kita sudah membentuk tim pelaksana di tingkat kecamatan. Iya. Kita akan tindak lanjuti nanti tim pelaksana atau satgas-satgas yang kita ingin bentuk di kelurahan maupun di desa. Iya. Untuk mengawal kegiatan kita atau gerakan kita gelombang laut dermaga ini. Baik. Gelombang selanjutnya mungkin ada lagi Pak Camat? Gelombang yang keempat Empat. itu untuk mewujudkan Labuan Haji menjadi kota yang rukun, ya, huruf R pada kata biru itu, kita buat gerakan namanya gerakan silaturahim warga. Kita harapkan masyarakat kita ini tetap saling mengunjungi, ya, Ya. bertamu, ya, karena ini sudah mulai berkurang, ya, silaturahim ini. Kadang-kadang sesama saudara kandung pun kita jarang ketemu, ya. Iya, iya. Kita di tetangga juga kadang-kadang tidak tahu kita sakit tetangga kita. Karena silaturahim ini sudah mulai berkurang. Ini cara mendorong gerakan silaturahmi ini seperti apa? Ya, tetap saya memulai dari kantor kecamatan. Begitu pula dengan teman-teman di kelurahan dan desa. Mari selaku camat, selaku lurah, kepala desa tetap silaturahim di tengah-tengah masyarakat. Harus memberikan contoh ya? Memberikan contoh. Oke, mungkin yang selanjutnya? Itu gelombang gerakan selanjutnya. kita yang berikutnya untuk mewujudkan Labuan Haji menjadi kota yang unggul. Kita buat gerakan namanya gerakan tuntunan ulama. Jadi kita aktifkan majelis-majelis taklim, ya, pengajian-pengajian, baik di kecamatan, di kelurahan, di desa, minimal 1 kali sebulan. Dan kita sudah mulai 2 bulan terakhir ini di kecamatan. Kita keliling kelurahan, keliling desa mengadakan pengajian-pengajian itu. Artinya biru dikata bersih, rukun, indah dulu ya, rukun dan bersih, unggul. indah, rukun, unggul. Unggul. Ini ditopang dengan gerakan gelombang. Ada 5 gelombang yang sudah dilakukan oleh pemerintah kecamatan. Betul. Ini kemudian ketika kita melahirkan program ini, bagaimana sambutan masyarakat? Ya, alhamdulillah masyarakat menyambut dengan positif, dengan baik gerakan kita ini, karena memang selama ini diakui memang aparat kita
pemerintah kecamatan maupun perintah kelurahan dan desa kurang optimal di dalam melaksanakan program-program yang turun ke masyarakat. Jadi mulai sekarang ini kita tetap memotivasi, mendorong seluruh aparat yang ada di kecamatan ini untuk selalu menjadi contoh dan teladan dalam segala hal, tidak hanya masalah bersih, indah, rukun dan unggul ini, tapi dalam segala aspek-aspek pembangunan, aspek kemasyarakatan, aspek pemerintahan itu harus menjadi terdepan ya, menjadi contoh biar masyarakat bisa mengikuti. Menjadi contoh terdepan di masyarakat. Tidak hanya ngomong saja seperti di awal. Omongan saja, Pak Camat tidak jelaskan. UUD ya, tidak unin-unin doang, ya. Tetapi ini betul-betul kita laksanakan di lapangan. Jadi jangan sampai kata itu pecah kongsi dengan perbuatan. Jadi kata dan perbuatan ini menjadi satu, sehingga masyarakat memberikan kepercayaan kepada kita. Baik, ini yang penting Pak Camat ya. Pak Camat, kita masih akan melanjutkan obrolan kita. Saya ingin tahu apa sebenarnya yang ingin dituju dan bagaimana indikator keberhasilannya ke depan. Tapi kita harus break lagi. Dan pemirsa Cangkir Kopi tetap bersama kami, obrolan santai namun informatif. Masih di Secangkir Kopi, obrolan santai namun informatif. Kita akan terus membedah program dari gelombang laut dermaga menuju Kota Biru, Kecamatan Labuan Haji. Kita bersantai, ada tempat duduk santai nampaknya Pak Camat. Ya, memang di kawasan Pantai Labuan Haji ini Pak Camat sekarang kita lihat penataannya cukup baik ya. Iya, betul. Ada kawasan-kawasan yang memang diperuntukkan untuk tempat bersantai pengunjung, begitu betul, ya. Betul. Ini yang buat siapa nih Pak Camat? Ini yang membuat Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Tata Kota Tata Kota. Makanya ini menjadi kaplingannya Dinas Kebersihan dan Pertamanan itu. Tapi kemudian manfaatnya juga dirasakan oleh Kecamatan Labuan Haji. Jadi, tadi Pak Camat menarik sekali, ada 5 gerakan lompatan pembangunan atau 5 gelombang yang akan dan sudah dilakukan oleh Kecamatan Labuan Haji. Saya penasaran Pak Camat, indikator keberhasilannya ke depan bagaimana cara mengukurnya? Iya, jadi kita akan bisa melihat nanti tentunya tidak dalam waktu singkat, karena ini kita ingin merubah perilaku masyarakat. Jadi butuh waktu lama. Yang namanya bersih-bersih ini saja kan sebenarnya sudah tidak kita bisa menghitung tahun ya. Berganti pimpinan juga masih saja masyarakat seperti ini. Sehingga memang ini perlu gerakan massal. Jadi semua komponen masyarakat ini harus terlibat secara optimal. Jadi tidak hanya bisa diserahkan kepada pemerintah saja, aparat saja, tapi seluruh masyarakat kita, terutama juga tokoh-tokoh agama ya, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, termasuk tokoh wanita. Ini yang banyak terkait dengan sampah-sampah kan, sampah-sampah yang di dapur ini. Jadi itu yang menjadi masalah mendasar yang penyebab dari masalah kebersihan kita ini. Dan kita bisa ukur nanti kalau sudah masyarakat kita menjadikan ini sebuah budaya, akan secara otomatis kita akan melihat di mana-mana kebersihan ini. Dan ini yang menjadi kerja besar kita, ya, kerja besar, kerja keras untuk semua pihak ini. Tapi kalau tidak ada kemauan, tidak ada keinginan dari kita, khususnya kita di aparat pemerintah ini, ya tidak akan pernah terwujud. Ya, artinya kecamatan kemudian meletakkan pondasi gerakan untuk mengajak masyarakat lebih baik ya. Pak Camat mengulas kembali biru, bersih, indah, rukun dan unggul. Ini kemudian akan dituju dari lompatan ya. Betul, lompatan pembangunan. Lompatan pembangunan melalui gelombang 1, 2, 3, 4 dan 5-nya itu. Betul. Kemudian Pak Camat nanti ketika di kata biru itu yang kemudian tidak melihat ada dimasukkan item ekonomi ya. Begitu. Bagaimana kecamatan mengemas bahwa peningkatan ekonomi masyarakat juga perlu dilakukan? Ya,
artinya itu akan kita integrasikan, ya. Iya. Jadi akan terintegrasi dengan aspek-aspek pembangunan yang lain. Gelombang Laut Dermaga ini, ya katakan dari aspek ekonominya, khususnya masyarakat kita di sini. Kita bukan melihat sudah lapak-lapak yang ada di sini. Iya. Dengan dibukanya dermaga ini, masyarakat kita mulai bisa mencari hidup lewat menjual, ya, makanan-makanan ringan, makanan-makanan kecil yang ada di sepanjang pantai kita ini. Dan integrasinya ya supaya lingkungan itu juga bersih. Jangan sampai lapak-lapak yang ada ini justru membuat kumuhnya kawasan kita yang kita canangkan menjadi kawasan wisata ini gitu. Baik. Dan khususnya Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil ini sudah ada rencana 2014 yang akan datang akan membangun lapak-lapak Untuk di pedagang-pedagang wilayah, di untuk sini. pedagang-pedagang kecil kita di sini. Itu rencana untuk bidang ekonominya. Iya, Pak Camat, ini pemerintah daerah saat ini berkomitmen Ya. untuk memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan haji ini. Betul. Kalau hemat Pak Camat sebagai penguasa wilayah, Ya. ketika dermaga Labuan Haji ini dimanfaatkan atau berfungsi optimal, Ya. apa dampaknya kemudian kepada masyarakat? Oh, sangat luar biasa ya. Ini akan menjadi sangat luar biasa, akan bisa terwujud ideologi pembangunan kita untuk Iya. kesejahteraan masyarakat itu. Dengan dibukanya dermaga ini akan banyak lapangan kerja baru, sehingga masyarakat kita yang miskin ini bisa mencari hidup di dermaga ini gitu. Apalagi kalau nanti sudah dibuat berlabuhnya kapal-kapal besar membawa pupuk misalnya,